Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar fisika. Pada kali ini kita belajar tentang fluida dinamis ya. Fluida dinamis pada subbabnya itu adalah persamaan kontinuitas. Nah, berbeda pada fluida statis sebelumnya. Untuk fluida dinamis itu harus fluidanya adalah fluida ideal. Fluida ideal itu adalah fluida yang memenuhi 4 kriteria. Kriteria yang pertama adalah tidak ada gesekan, baik itu sesama fluida ataupun fluida dengan wadahnya atau dengan tempatnya. Yang kedua, alirannya streamline, lurus, non turbulen, tidak bergelombang atau tidak bergolak atau tidak mempunyai kecepatan sudut. Yang ketiga, tunak. Tunak itu adalah di setiap titik pada waktu tertentu nilainya selalu sama, tetap tidak mengalami perubahan. Yang terakhir, tak termampatkan. Maksudnya, massa yang masuk pada fluida pada waktu tertentu akan sama dengan massa fluida yang keluar pada waktu tertentu pula. Jadi kalau kita tuliskan dalam matematisnya, massa per waktu yang masuk akan sama dengan massa per waktu yang keluar. Ini massa ini. Nah, massa itu apa? Massa itu adalah massa jenis dikali volume dibagi waktu yang masuk sama dengan massa jenis dikali volume dibagi waktu yang keluar. Nah, karena fluidanya sama, maka massa jenisnya juga sama. Artinya bisa kita coret. Jadi kalau gitu, volume dibagi waktu sama dengan volume dibagi waktu yang keluar. Nah, volume dibagi waktu itu sering juga kita sebut dengan istilah debit. Banyaknya volume fluida yang mengalir selama waktu tertentu. Artinya debit yang masuk akan sama dengan debit yang keluar. Nah, biasanya dalam materi atau dalam persamaan dalam soal itu sering yang digunakan bukan persamaan yang seperti ini. Karena ini fluida dinamis, fluida yang bergerak, maka yang berhubungan dengan kecepatan. Bagaimana caranya? Kita cari, kita turunkan kembali. Misalkan gini. Q itu debit ya, Q sama dengan volume dibagi waktu. Misalkan di sini ada sebuah peralon lah ya atau pipa lah ya. Q yang masuk sama dengan Q yang keluar. Volume itu apa? Volume itu karena bentuknya tabung, volume itu adalah luas alas. Ini kan luas alas ya. Dikalikan dengan apa? Tingginya atau jaraknya. Sebut saja X. Jadi kalau gitu gimana? Kita ambil yang baru lagi ya. Q sama dengan V per T. Gitu kan ya. V itu apa? V itu volume. Volume itu tadi apa? Volume itu tadi apa? Luas penampang dikalikan dengan tingginya dibagi waktu. Kalau kau perhatikan X per T, jarak dibagi waktu, jadi bisa juga Q itu adalah A dikali V. Ingat, hati-hati. V yang di sini V kecepatan, V yang di sini V volume. Jangan sampai tertukar ya. Boleh bentuknya Q sama dengan volume dibagi waktu, boleh juga Q sama dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau tidak lagi kita lanjut ya. Kita lihat. Misalkan ada sebuah pipa
yang mempunyai luas penampang yang berbeda pada saat masuk dengan pada saat keluar. Tadi dibilang massa yang masuk selama waktu tertentu pasti sama, kecepatannya pasti sama. Kecepatan misalkan di sini titik 1 dengan misalkan di sini titik 2. Titik 2 nyampe kapanpun kecepatannya sama. Titik 1 juga sama, sampai kapanpun kecepatannya akan sama, asalkan debit yang masuk akan sama dengan debit yang keluar. Misalkan di sini kita anggap apa ya? Luas penampangnya misalkan 1 meter persegi misalkan. Terus kecepatan di yang besar misalkan 2 meter per sekon. Luas yang di sini misalkan setengahnya jadi 0,5 meter persegi. Berapa kecepatannya gitu kan ya, tinggal kita masukkan tadi gimana, Q yang masuk sama dengan Q yang keluar, A dikali V1 sama dengan A dikali V2. Ingat, kalau dikalikan dengan luas penampang, V nya adalah V kecepatan bukan V volume. A1 berapa? 1. V1 nya berapa? 2, sama dengan V1 nya setengah yang ditanya. Jadi kalau gitu V2 berapa? 2 dibagi setengah berapa? 4 meter per sekon. Jadi artinya pada luas penampang yang kecil kecepatannya 4, pada luas penampang yang besar kecepatannya 2. Nah, karena itulah kalau kita ingin menyuci motor, airnya kecil, maka selangnya kita pencet. Dengan harapan luas penampang selang menjadi lebih kecil. Kalau penampangnya lebih kecil, maka kecepatannya akan menjadi lebih besar. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.